Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam Bapak Ahmad Murtajib MSI dan teman-teman semua yang berbahagia. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Rizka Noviana Makmuro dan saya Umi Latifah. Di sini kami akan mengajak teman-teman semua untuk membahas tentang Islam dan pluralisme dalam studi Islam. Apakah teman-teman semua sudah tahu apa itu Islam dan pluralisme dalam studi Islam? Kalau belum tahu, ayo simak video kita kali ini. Yang pertama, di sini kami akan membahas mengenai pengertian Islam. Agama Islam dibagi menjadi dua, yaitu agama dan Islam. Agama berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tidak kacau. Berasal dari dua kata, yaitu A yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau. Ini mengandung pengertian bahwa agama adalah suatu peraturan yang mengatur kehidupan manusia agar tidak kacau. Secara etimologis, Islam berasal dari bahasa Arab, terambil dari kosakata salima yang berarti selamat sentosa dan berarti pula berserah diri, patuh, tunduk, dan taat. Sedangkan Islam dari segi istilah berarti agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW yang isinya bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, melainkan juga mengatur manusia dengan alam, mengatur manusia dengan manusia yang lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa agama Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada manusia melalui Rasulnya yang berisi hukum-hukum untuk mengatur hubungan segitiga yaitu hubungan manusia dengan Allah atau hablu minallah, hubungan manusia dengan manusia atau hablu minannas, dan hubungan manusia dengan lingkungan atau alam semesta. Yang kedua, kami akan membahas tentang pluralisme. Apa teman-teman sudah tahu apa itu pluralisme? Pluralisme berasal dari bahasa pluralis yang berarti jamak atau lebih dari satu. Sedangkan pluralisme adalah keadaan atau paham dalam masyarakat yang majemuk yang bersangkutan dengan sistem sosial dan politik sebagai budaya yang berbeda-beda dalam satu masyarakat. Menurut Mukti Ali dan Ali Shihab, pluralisme agama tidak sekedar memberikan ekstensi agama-agama lain, namun sebagai dasar membangun sikap menghargai dan membangun keharmonisan antar umat beragama. Definisi lebih liberal atau lebih luasnya tentang konsep pluralisme agama menurut gagasan Nurholis Majid bahwa semua agama merupakan jalan kebenaran menuju Tuhan. Dalam konteks ini, Majid menyatakan bahwa keberagaman agama tidak hanya merupakan realitas sosial, tetapi keberagaman budaya justru menunjukkan bahwa keberagaman memang berbeda-beda. Jadi, pluralisme agama tidak hanya dipandang sebagai fakta sosial yang fragmentatif, tetapi harus diyakini fakta mengenai kebenarannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pluralisme adalah mengakui bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara terdapat bukan hanya agama-agama kita sendiri, tetapi ada juga pemeluk agama lainnya. Kita harus mengakui bahwa setiap agama dengan para pemeluknya masing-masing mempunyai hak yang sama untuk eksis. Maka yang harus dibangun adalah perasaan dan sikap saling menghormati, yaitu toleransi dalam arti aktif. Kemudian yang ketiga yaitu pandangan tentang pluralisme dalam Islam. Islam memandang pluralisme sebagai sikap yang menghargai, menghormati, dan toleransi terhadap agama lain. Tentunya agama selain Islam ya teman-teman. Namun bukan berarti semua agama adalah sama, artinya tidak menganggap bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang kalian sembah. Namun demikian, Islam tetap mengakui adanya pluralisme agama, yaitu dengan mengakui perbedaan dan identitas agama masing-masing. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku.
Di sini pluralisme diorientasikan untuk menghilangkan konflik-konflik, perbedaan-perbedaan, dan identitas agama-agama yang ada. Konsep pluralisme dalam berbagai pandangan para intelektual Islam progresif telah menjadi diskursus yang sangat luas dan mendalam di dunia Islam. Dalam dunia Islam termasuk di Indonesia. Bahkan pluralisme sudah sangat berkembang sangat pesat dalam pemikiran Islam lewat penggalian hermeneutika Al-Quran. Salah satu pokok dari pluralisme ini adalah munculnya kesadaran bahwa agama-agama berada dalam posisi dan kedudukan yang paralel. Argumen utama pluralisme Al-Quran didasarkan pada hubungan antara keimanan yang pribadi dan proyeksi publiknya dalam masyarakat Islam. Kemudian kesimpulan dari Islam dan pluralisme yaitu Islam tidak memandang pluralisme sebagai sebuah perpecahan yang berdampak negatif. Akan tetapi, Islam memandang pluralisme sebagai rahmat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia melalui Rasul-Nya, yang berisi hukum-hukum untuk mengatur hubungan segitiga, yaitu hubungan antara manusia dengan Allah, hablum minallah, hubungan manusia dengan manusia, hablum minan nas, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan semesta. Pluralisme merupakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bahwa Allah telah menciptakan manusia secara plural, beragam dan berbeda-beda dan berwarna-warni, bahkan tidak ada yang sama di dunia ini. Pluralisme menurut Majid menyatakan bahwa keragaman agama tidak hanya merupakan realitas sosial, tetapi keragaman budaya justru menunjukkan bahwa kebenaran memang beragam. Pluralisme agama tidak hanya dipandang sebagai fakta sosial yang fragmentatif, tetapi harus diyakini faktanya mengenai kebenaran. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.